Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang permutasi dan grup simetri. Nah, apa itu grup simetri? Mari kita langsung sama-sama lihat. Nah, sebelum kita masuk ke definisi dari grup simetri, mari kita lihat berikut ini. Kita mulai dengan himpunan tak kosong A. Kemudian misalkan himpunan semua fungsi dari A ke A kita notasikan dengan A pangkat A. Nah, dalam hal ini, jika A itu berhingga atau dengan kata lain harga mutlak A, ya, yang menyatakan simbol kardinalitas A, ini sama dengan N katakanlah dan N ini berhingga, maka kita akan dapatkan banyaknya anggota A pangkat A, atau dengan kata lain ini adalah banyaknya fungsi dari A ke A, itu adalah sama dengan N pangkat N. Nah, kemudian untuk A berhingga, misalnya katakanlah A ini anggotanya adalah A1, A2 sampai dengan AN, sebarang fungsi F yang berada di A pangkat A ini dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Kemudian yang baris keduanya ini adalah peta dari yang pertama di sini adalah peta dari A1, ini peta dari A2, peta dari A3, peta dari AN oleh F. Nah, berikut ini adalah semua fungsi pada A pangkat A dengan A-nya adalah himpunan yang beranggotakan dua elemen, katakanlah 1 dan 2. Ya, jadi yang pertama ini adalah fungsi identitas karena dia memetakan setiap elemen 1 dan 2 ini ke dirinya sendiri. Kemudian G2 ini adalah fungsi konstan dengan nilai sama dengan 1. Kemudian G3 ini adalah fungsi konstan dengan nilai fungsinya sama dengan 2. Dan G4 itu adalah fungsi yang memetakan 1 ke 2 dan 2 ke 1. Nah, seperti yang kita lihat di sini, G1 atau identitas dan G4 ini adalah fungsi yang bijektif. Sementara G2 dan G3 ini bukan fungsi yang bijektif. Nah, terkait injektivitas, surjektivitas fungsi pada A pangkat A, kita punya sifat seperti ini. Untuk A dengan kardinalitas yang berhingga, kita punya untuk setiap F anggota A, ya, tiga pernyataan ini ekuivalen, yaitu F injektif jika dan hanya jika F surjektif, jika dan hanya jika F bijektif. Namun hal ini tidak berlaku jika A itu kardinalitasnya tidak berhingga. Sekarang mari kita lihat apa itu permutasi. Nah, misalkan kita punya himpunan A yang tidak kosong, sebarang fungsi bijektif dari A ke A itu disebut permutasi pada A. Dengan kata lain, berarti kalau kita punya fungsi F ini berada di A pangkat A, F ini akan merupakan permutasi jika F bijektif. Jadi di sini ini G1, kemudian G4, ini masing-masing merupakan permutasi. Kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya himpunan semua permutasi pada A akan kita notasikan dengan SA. Jadi SA ini adalah himpunan F anggota A pangkat A dengan syarat F-nya ini bijektif. Nah, kemudian khususnya untuk A ini adalah himpunan 1, 2, 3 sampai N seperti ini atau N bilangan asli pertama, SA akan dinotasikan dengan SN. Nah, dan himpunan SN ini yang disebut sebagai simetri berderajat N. Selain itu, jelas bahwa SA itu adalah subsetnya A pangkat A. Kemudian jika A ini kardinalitasnya adalah sama dengan N, maka banyaknya anggota dari simetri berderajat N
atau dengan kata lain adalah kardinalitas SA sama dengan kardinalitas SN, ini akan sama dengan n faktorial. Nah, kenapa n faktorial? Karena sebenarnya elemen-elemen yang berada di Sn ini tidak lain adalah representasi dari cara menyusun n objek. Ya, di mana kita punya banyaknya cara menyusun n objek berbeda, itu ada sebanyak n faktorial. Maksudnya menyusun di sini itu menyusun dalam satu baris gitu ya. Nah, bagaimana kita menuliskan permutasi? Sekarang kita lihat ini notasi berikut ini ya. Jadi untuk sebarang permutasi F pada himpunan A, A1, A2 dan seterusnya sampai AN, ya, A kecil di sini. Kita bisa tuliskan F ini dalam bentuk seperti tadi ya. Yang pertama itu adalah A1, A2, A3 dan seterusnya AN, ini sebagai domainnya, anggota-anggota domain. Kemudian pada baris kedua itu adalah peta-peta. Ya, jadi A1 bawahnya adalah FA1, petanya A1. A2 bawahnya adalah FA2 atau petanya A2 dan seterusnya. Nah, dan di sini ini ada tambahan bahwa himpunan FA1, FA2 dan seterusnya sampai FAN ini pasti sama dengan A. Kenapa? Karena F ini permutasi, jadi surjektif. Nah, khususnya untuk A ini sama dengan 1, 2 dan seterusnya hingga N. Ini permutasi F pada A itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi I1, I2, I3, IN itu adalah bilangan-bilangan dari 1 sampai N. Kemudian lebih lanjut I1, I2 sampai IN, ya, kalau kita himpun, ini akan sama dengan himpunan A ini, yaitu himpunan 1, 2, dan seterusnya sampai N, atau himpunan N bilangan asli pertama. Nah, berikut ini adalah semua anggota simetri S3. Jadi dengan kata lain, ini adalah elemen-elemen SA, dan A-nya itu adalah 1, 2, 3 ini. Nah, di sini elemen identitasnya ini adalah F1, kemudian F2, ini adalah seperti ini ya, 1 di bawah kedua, kemudian F2 di bawah ketiga, 3 di bawah ke 1, dan seterusnya kita punya sampai F6. Nah, sekarang kalau kita punya himpunan A dan juga himpunan A pangkat A, kita bisa mendefinisikan operasi komposisi fungsi dengan definisi seperti ini. Jadi untuk sembarang dua fungsi dari A ke A, katakanlah F dan G, komposisi F dan G dinotasikan dengan ini F circle G. Itu adalah fungsi yang ketika dia dikenakan pada X akan menghasilkan peta Gx oleh F. Atau gampangnya adalah F dikenakan pada G setelah G ini dikenakan pada X. Secara diagram kita bisa lihat pada komposisi F circle G itu yang dikerjakan adalah G dulu, baru kemudian dilanjutkan F-nya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh komposisi dua fungsi di A pangkat A. Nah, misalkan ini kita punya sigma 1 dan sigma 2, masing-masing adalah fungsi seperti ini. Ini bukan fungsi bijektif ya. Nah, kita punya sigma 1 circle sigma 2 itu adalah ini fungsi yang memetakan 1 ke 1, kemudian 2 ke 2, kemudian 3 ke 1. Nah, bagaimana sigma 1 circle sigma 2 itu sama dengan fungsi ini? Bagaimana kita mendapatkannya? Kita lihat diagram di bawah ini. Jadi 1 itu oleh sigma 2, yaitu ini yang di sebelah kanan, yang dikerjakan dulu, itu dibawa ke 2. Nah, kemudian 2 oleh sigma 1, ini 2 oleh sigma 1 itu dibawa ke 1. Jadi kita punya 1 di sini. Kemudian 2 di sini oleh sigma 2 dibawa ke 3. Jadi 2 oleh sigma 2 dibawa ke 3. Kemudian 3 oleh sigma 1 dibawa ke 2. Jadi kita punya 2 di sini. Kemudian 3 oleh sigma 2 dibawa ke 2. Kemudian 2 oleh sigma 1 dibawa ke 1. Jadi kita kembali mendapatkan 1. Sehingga dari ini kita punya ini. Nah, sejalan dengan contoh ini,
Sekarang kalau kita punya dua permutasi F6 dan F2 ya, seperti tadi yang di awal. Nah, kemudian kita komposisikan F6 dengan F2, kita akan dapatkan permutasi ini. Bagaimana ini bisa diperoleh? Ini kita bisa lihat diagram ini. Nah, ternyata komposisi fungsi ini merupakan operasi biner pada A pangkat A. Nah, untuk membuktikan hal ini, kita harus tunjukkan bahwa circle ini merupakan fungsi dari A pangkat A, across A pangkat A ke A pangkat A. Dengan kata lain, sekarang berarti kita harus tunjukkan bahwa circle ini well defined, ketunggalan petanya itu dipenuhi. Kemudian juga circle ini memenuhi sifat closure, artinya peta dari circle itu ada di A pangkat A. Atau dengan kata lain lagi, kita harus tunjukkan bahwa dua hal berikut ini dipenuhi. Jadi yang pertama, circle itu well defined, kemudian F circle G itu merupakan fungsi. Tentu dari A ke A. Nah, ini sekarang adalah bukti well defined-nya yang pertama. Ya, jadi ambil sebarang F1, G1, F2, G2 yang berada di A pangkat A dengan F1 sama dengan F2 dan G1 sama dengan G2. Kemudian kita tunjukkan bahwa F1 circle G1 ini sama dengan F2 G2. Tapi untuk menunjukkan ini kesamaan fungsi ini berarti kita harus eksekusi di sebarang elemen yang berada di domainnya, yaitu yang berada di A. Ya. Nah, kita dari yang kita punya F1 G1 F2 G2 dengan F1 sama dengan F2 G1 sama dengan G2, kita punya ini F1X sama dengan F2X dan G1X sama dengan G2X. Akibatnya F1 circle G1 dikenakan pada X, ini menurut definisi adalah F1 dikenakan pada G1X, ini akan sama dengan F1 dikenakan pada G2X. Kenapa? Karena G2X-nya di sini sama dengan G1X. Kemudian lebih lanjut, karena F1 ini sama dengan F2, berarti ini F1 bisa kita gantikan dengan F2 di sini sehingga kita punya ini. Kemudian ini menurut definisi tidak lain adalah F2 komposisi G2 atau F2 circle G2 dikenakan pada X. Nah, karena ini F1 komposisi G1 dikenakan pada X, itu sama dengan F2 komposisi G2 dikenakan pada X untuk X sebarang, artinya berarti F1 G1 sama dengan F2 G2, atau dengan kata lain, ini terbukti. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa F circle G atau F komposisi G ini merupakan fungsi. Ambil sebarang XY anggota A dengan X sama dengan Y. Nah, karena G ini fungsi, kita akan punyai GX itu sama dengan GY. Selanjutnya, karena F ini juga merupakan fungsi, F dikenakan pada GX akan sama dengan F dikenakan pada GY. Sehingga kita dapatkan F circle G dikenakan pada X akan sama dengan F circle G dikenakan pada Y. Karena ini tidak lain adalah ini, dan yang kanan ini tidak lain adalah yang kanan di sini. Jadi F circle G merupakan fungsi. Sampai di sini terbukti bahwa A pangkat A dengan operasi komposisi fungsi ini merupakan grupoid. Ya, jadi di sini ini terbukti. Ya, circle itu well defined dan F circle G merupakan fungsi dari A ke A. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa komposisi fungsi itu bersifat asosiatif. Ini buktinya cukup mudah. Jadi di sini kita ambil sebarang 3 elemen di A pangkat A, dan juga karena kita akan tunjukkan kesamaan fungsi, kita harus ambil sebarang elemen di domainnya, yaitu A. Ya, sehingga kita dapatkan ini komposisi F circle G dilanjutkan dengan H di sini kemudian dikenakan pada X, ini akan sama dengan F komposisi G dikenakan pada HX. Kemudian menurut definisi komposisi lagi, ini sama dengan F dikenakan pada GHX ini. Ya, yang dalam ini tidak lain adalah G komposisi HX
Nah, menurut definisi komposisi lagi, kita dapatkan yang paling kanan. Nah, di sini karena untuk setiap X yang berada di A kita dapatkan yang ini sama dengan yang kanan ini artinya F komposisi G komposisi H, F komposisi G dikomposisikan dengan H, ini akan sama dengan F komposisi G komposisi H. Dengan kata lain, terbukti circle ini bersifat asosiatif. Dengan kata lain, A pangkat A dengan operasi circle atau komposisi ini merupakan semigroup. Lebih lanjut, kita akan lihat bahwa A pangkat A ini memiliki elemen identitas terhadap operasi komposisi fungsi circle. Ya, jadi apa elemen identitasnya? Elemen identitasnya adalah fungsi identitas. Di sini saya notasikan dengan id indeks A, ya. Jadi ini fungsi dari A pangkat A dengan definisinya adalah dia id A dikenakan pada X, ini sama dengan X untuk setiap X. Jadi dia tidak mengubah entry fungsinya, ya, input dan outputnya sama ketika dikenakan oleh dikenai id A. Nah, kemudian jelas id A ini adalah anggota SA, ya, karena berarti dia adalah fungsi yang bijektif. Kemudian lebih lanjut, untuk setiap F yang berada di A pangkat A, kita punya ini. Jadi id A dikomposisikan dengan F, kemudian dikenakan pada X, itu akan sama dengan id A dikenakan pada Fx. Tapi karena id A ini tidak mengubah input fungsi, berarti outputnya di sini sama dengan Fx. Kemudian F circle id A dikenakan pada X, itu menurut definisi komposisi ini akan sama dengan F dikenakan pada id AX, tapi id A dikenakan pada X itu tidak lain adalah X. Jadi kita punya di sini id A komposisi F ini sama dengan F komposisi id A dan sama dengan F. Jadi kita punya ini sama dengan ini dan ini. Ya, jadi kita punya ini. Dengan kata lain, id A ini merupakan elemen identitas di semigroup A pangkat A dengan operasi circle tadi. Dengan kata lain, A pangkat A dengan operasi circle komposisi ini merupakan monoid. Nah, sekarang kita akan lihat ini, ya. Jadi bagaimana kalau kita punya dua fungsi bijektif kemudian kita komposisikan? Apakah hasil komposisinya itu merupakan fungsi bijektif lagi atau tidak? Ya, jadi kita ambil sebarang dua fungsi di SA, ini SA maaf, S indeks di bawah A. Ya, pertanyaannya di sini adalah apakah F komposisi G ini kembali ke SA. Sudah jelas tadi bahwa F komposisi G itu adalah anggota A pangkat A. Sehingga untuk membuktikan bahwa F komposisi G ini masuk ke S indeks A, kita harus tunjukkan bahwa F komposisi G ini adalah fungsi yang bijektif. Nah, sekarang kita tunjukkan lebih dulu bahwa F komposisi G ini bersifat injektif. Ya, nah, berdasarkan definisi injektivitas fungsi, kita sekarang ambil sebarang dua elemen yang berada di domainnya, yaitu di A, dengan F circle G dikenakan pada X ini sama dengan F circle G dikenakan pada Y. Kita akan tunjukkan X-nya sama dengan Y. Nah, kita dari ini kemudian memiliki ini F dikenakan pada G dikenakan pada X ini sama dengan F dikenakan pada G dikenakan pada Y ini, yang berakibat Gx-nya ini sama dengan Gy. Sebab kenapa? Sebab F-nya di sini ini injektif. Nah, kemudian dari Gx sama dengan Gy dan juga karena G injektif, kita dapatkan X-nya ini sama dengan Y. Jadi kalau demikian, F circle G ini injektif. Bagaimana bukti untuk F circle G ini surjektif? Ya, ambil sebarang Z anggota A. Ya, karena F ini surjektif, maka kita bisa menemukan Y di A, sehingga FY ini sama dengan Z.
Nah, karena G-nya surjektif, maka untuk Y tadi kita bisa menemukan X yang berada di A sehingga Y-nya ini sama dengan GX. Atau kalau kita buat diagramnya, kita punya seperti ini. Jadi kita ambil sebarang di sini. Nah, karena F-nya ini surjektif, ya, kita bisa menemukan Y di sini. Kemudian, karena G-nya surjektif, ini G-nya, maka untuk Y ini kita bisa menemukan X di sini. Sehingga ya, dengan demikian kita punya Z ini sama dengan FY, tapi Y-nya tadi adalah sama dengan GX, sehingga kita bisa substitusi X di sini dengan GX. Nah, menurut definisi komposisi fungsi, ini ke sini, ini kita dapatkan ini F circle G dikenakan pada X. Jadi kalau demikian, F circle G ini surjektif. Dengan kata lain, terbukti F circle G itu anggota SA. Nah, kemudian di sini ini kita akan tunjukkan bahwa sebarang permutasi itu memiliki inverse yang juga merupakan permutasi. Sebenarnya topik ini sudah menjadi bagian dari mata kuliah pengantar logika, matematika, dan himpunan, tapi baiklah, mari kita lihat buktinya. Jadi sekarang kita ambil sebarang fungsi yang berada di SA. Kita konstruksikan G ini, ya. Ini G adalah fungsi dari A ke A dengan GY ini sama dengan X jika dan hanya jika Fx itu sama dengan Y untuk setiap X dan Y yang berada di A. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan bahwa G komposisi F dikenakan pada X ini akan sama dengan G Fx akan sama dengan GY, tapi GY-nya tadi sama dengan X. Kemudian F komposisi G dikenakan pada Y ini sama dengan F dikenakan pada GY, dan ini sama dengan Fx, dan Fx ini sama dengan Y. Dengan kata lain, karena X dan Y-nya itu tadi sebarang, ya, kita jadi punya G komposisi F ini sama dengan F komposisi G, yaitu apa? Yaitu fungsi identitas. Kenapa identitas? Karena ini tadi inputnya X, keluarnya X, inputnya Y, keluarnya Y. Ya, dan ini tadi ini terjamin untuk semua X yang di A karena tadi F dan F-nya itu adalah fungsi yang bijektif. Selanjutnya, mari kita tunjukkan bahwa G-nya itu bijektif. Mari kita ambil sebarang Y1, Y2 yang berada di A dengan GY1 ini sama dengan GY2. Nah, maka karena F-nya ini bersifat surjektif, kita bisa menemukan X1 dan X2 di A dengan Fx1-nya ini sama dengan Y1 dan Fx2-nya sama dengan Y2. Nah, karena GY1 sama dengan GY2, maka G dikenakan pada Fx1 akan sama dengan G dikenakan pada Fx2. Sehingga kita dapatkan G circle F dikenakan pada X1 sama dengan G circle F dikenakan pada X2. Dan ini berarti bahwa identitas A dikenakan pada X1 sama dengan identitas A dikenakan pada X2. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan X2. Nah, lebih lanjut karena F ini fungsi, kita dapatkan Y1 ini sama dengan Fx1 sama dengan Fx2 dan sama dengan Y2. Jadi terbukti G-nya ini injektif. Kemudian ambil sebarang Y yang berada di A. Karena F ini fungsi, maka kita bisa menemukan Y yang berada di A dengan Fx ini sama dengan Fy. Sehingga untuk Y tersebut kita punya G dikenakan pada Y ini akan sama dengan G dikenakan pada Fx karena Fx-nya tadi sama dengan Y. Dan ini menurut komposisi fungsi ini akan sama dengan G circle F dikenakan pada X. Tapi karena tadi G ini adalah inverse-nya F, kita punya G circle F ini sama dengan identitas X dikenakan X di sini, dan ini tidak lain adalah X sendiri. Dengan demikian G-nya ini surjektif. Nah, dengan terbuktinya bahwa inverse sebarang permutasi di SA itu juga merupakan permutasi di SA,
kita kemudian punya hal ini. Jadi SA terhadap komposisi fungsi circle ini merupakan grup. Ini cukup jelas sebab tadi kita punya komposisi circle itu merupakan operasi biner pada A pangkat A, dan komposisi dua fungsi bijektif di SA kembali merupakan fungsi di SA. Ya, dengan kata lain circle merupakan operasi biner pada SA. Kemudian selain itu, komposisi fungsi juga bersifat asosiatif. Fungsi identitas id A tadi juga berada di SA. Kemudian lebih lanjut lagi, karena inverse barang elemen di SA itu ada dan juga berada di SA, maka SA terhadap komposisi fungsi ini merupakan grup. Ya, nah sekarang untuk selanjutnya kita akan berfokus pada SA. Untuk A-nya itu adalah himpunan semua n bilangan asli pertama. Ya, atau dengan kata lain kita akan berfokus pada Sn. Nah, grup Sn dengan operasi circle ini kemudian kita sebut sebagai grup simetri berderajat n. Nah, ini tabel perkalian grup S3 ya. Jadi F1, F2, F3, F4, F5, F6-nya ini adalah fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan di awal tadi. Dan ini adalah hasil komposisi fungsinya. Ya, jadi F1 ini di sini yang saya beri warna oranye ini menyatakan elemen identitas. F3 ini inverse-nya adalah F2 dan sebaliknya. Kemudian di sini F4 ini adalah self inverse. Inverse-nya adalah dirinya sendiri. Demikian juga dengan F5. Demikian juga dengan F5 dan F6. Dari tabel ini terlihat bahwa grup S3 tidak komutatif. Sebagai contoh di sini F2 dengan F5 itu setelah kita komposisikan menghasilkan F4, tapi sebaliknya F5 dengan F2 kita komposisikan menghasilkan F6. Jadi ini tidak sama. Dengan demikian tidak komutatif. Ternyata Sn itu secara umum untuk n yang lebih besar dari sama dengan 3 itu tidak akan pernah menjadi grup yang komutatif. Nah, mari kita buktikan. Jadi di sini kita ambil sebarang ya bilangan asli n yang lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian kita juga ambil dua elemen di Sn dengan f-nya ini seperti ini. Jadi f ini adalah permutasi yang membawa 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, kemudian 3 ke 1, kemudian di sini ini yang lainnya itu tidak usah kita lihat ya, boleh dia bebas. Jadi misalkan kita juga boleh have-nya itu memetakan elemen-elemen lainnya ke dirinya sendiri. Kemudian juga G-nya itu misalkan memetakan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, dan yang lain boleh mau terserah, atau boleh juga misalkan tadi kita ambil Gx sama dengan X untuk semua X yang selain 1, 2, 3. Nah, kita dapatkan F komposisi G ini akan sama dengan ini. Kenapa? Tadi kita kerjakan dulu G-nya. Jadi 1 oleh G dibawa ke 1, kemudian oleh F1 dibawa ke 2. Jadi kita dapatkan ini 2. Kemudian 2 oleh G dibawa ke 3, 3 oleh F dibawa ke 1. Jadi kita punya 1 dan seterusnya di sini kita punya 3. Nah, sebaliknya G komposisi F berarti F dulu yang dikerjakan. 1 dikerjakan pada 2 oleh F ya, kemudian dilanjutkan oleh G, 2 ini dibawa ke 3. Jadi kita punya di sini ini 3. Sebenarnya tidak perlu kita hitung yang ini pun, ini sudah terlihat bahwa ada di sini 1 yang peta oleh F komposisi G. Ini 2 di sini, ini tidak sama dengan peta oleh G komposisi F yaitu 3. Jadi 2 tidak sama dengan 3 di sini. Jadi tidak memenuhi kesamaan fungsi. Dengan demikian ya kita bisa tunjukkan bahwa ada F dan G yang berada di Sn dengan F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Dengan kata lain terbukti Sn-nya ini tidak komutatif. Nah, demikianlah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.